kembali dengan tayangan yang ditunggu-tunggu oleh publik, khususnya netizen. Lambe Dirga, rewelitas sepanjang hari. Masih dalam kasus Oman, yang mana persidangan terus berjalan, bergulir, hingga mendekati titik-titik pembacaan vonis majelis hakim. Lalu seperti apa perjalanan ke belakang dalam persidangan, baik itu masa pledoi, replik, duplik. Sudah hadir bersama saya praktisi hukum dan juga sebagai kuasa hukum atau PH, pendamping hukum dari terdakwa Priyo, Bung Ruslandi. Ya, Bung, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat selalu. Udah lama nggak ketemu ya? Udah lama ya? Ketemu lagi? Iya, ketemu lagi nih. Udah di ujung perjalanan. Di ujung perjalanan. Pengabdian saya sebagai pembela dari orang yang bersalah. Dari orang yang bersalah tentunya. Diakui bersalah. Oke. Oh Bang, perasaan di detik-detik akhir ini, Iya. persidangan. Jadi sidang tadi siang itu kan tanggal 1 Juli ya. Iya. Jadi pertama saya mau ucapkan dulu nih Mas Cepi kepada Insan Bayangkara, Dirgahayu Bayangkara yang ke-80 tanggal 1 Juli 2026. Semoga Polri dan Insan Bayangkaranya ke depan dalam menyongsong Indonesia modern semakin terus meningkatkan profesionalisme dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu harus meningkatkan terus profesionalismenya gitu. Sehingga betul-betul Polri ini menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat gitu. Artinya Polri harus lebih semakin dewasa lagi terus. Gitu kan. Jadi dari usia 80 tahun ini kan udah tua ya. Iya. Jadi tantangan ke depan lebih majemuk lagi gitu. Siap, lebih kompleksitas lagi. Oke. Bung, kita tetap diskusikan yang berkaitan dengan kasus Pak Oman. Iya. Kita belum selesai kasus Pak Oman. Nah, ada beberapa pertanyaan publik yang memang wajib dijawab. Perihal perkembangan persidangan menunjukkan tuntutan terhadap Ririn berupa pidana mati. Sedangkan klien Anda, Priyo, dituntut 20 tahun penjara. Nah ini, menurut Anda, faktor hukum apa yang menyebabkan Ririn dituntut jauh lebih berat? Iya. Jadi karena saya ini kan memang dari awal ya, Mas Cepi, mendampingi mereka berdua ini kan, dari semenjak dilakukan penangkapan, kemudian diperiksa sebagai tersangka dan disidik di tanggal 8 September 2025, dan itu sudah di awal kita sudah berbicara ya terkait dengan peristiwa hukum yang meliputi tragedi kasus Pak Oman gitu. Jadi kenapa ada disparitas yang sangat jauh gitu kan antara tuntutan yang diterima saudara pelaku Ririn Rifanto yang dituntut pidana mati, pidana maksimal gitu kan oleh jaksa penuntut umum, kemudian saudara Priyo dituntut dengan 20 tahun penjara. Tentu yang membedakan adalah pertama perbuatan yang terbukti di persidangan gitu kan. Jadi perbuatan yang terbukti di persidangan ini disesuaikan dengan dakwaan gitu, karena sumber daripada tuntutannya adalah dakwaan, di mana jaksa sejak awal mendakwa kedua pelaku ini bersama-sama melakukan serangkaian perbuatan perencanaan. Nah ini bahasa bersama-sama merencanakan pembunuhan sehingga dapat disebut pembunuhan berencana, ini masih melekat dari dakwaan sampai kepada rekusitor atau tuntutan jaksa. Nah frasa kalimat ini masih melekat karena memang tidak ada satu fakta persidangan pun yang dapat membantah gitu kan. Kebersamaan mereka kedua pelaku ini, kemudian juga memang faktanya ada orang mati sejumlah 5 korban gitu kan, termasuk anak di bawah umur, bayi, dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan keduanya ini tidak bersama-sama. Nah maka pasal itu normatif sebenarnya diterapkan dalam dakwaan 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dijungto ke pasal 20 huruf C, di mana ada penyertaan di situ, turut serta.
Nah, jaksa sendiri pada awal dakwaan ini masih belum bisa mendudukan siapa sebenarnya yang paling tepat untuk dilakukan turut serta. Pokoknya keduanya saja, Oke. keduanya bersama-sama dengan perbuatan yang sama gitu kan. Dan ada akibatnya 5 korban. Nah, kemudian jaksa melakukan pembuktian. Setelah melakukan pembuktian, dalam serangkaian perjalanan persidangan gitu, dari mulai saksi-saksi yang sesuai di dalam BAP, kemudian saksi fakta juga kan, kedua pelaku ini saling bersaksi gitu untuk menyaksikan atau memberikan keterangan tentang perbuatan masing-masing. Si Prio menjelaskan dalam keterangannya perbuatan daripada pelaku Ririn. Iya. Begitu juga sebaliknya pelaku Ririn. Nah, hanya saja di dalam rentang perjalanan persidangan ini ada satu kondisi di mana pada akhirnya Prio yang dipersiapkan oleh pengacaranya Ririn untuk menjadi saksi adecat gitu, atau saksi yang menguntungkan, meringankan bagi terdakwa Ririn, ternyata berbalik gitu keterangannya. Oke, Justru tidak menguntungkan gitu bagi terdakwa Ririn gitu kan. Justru di dalam kesaksiannya terjadi plot twist atau tikungan yang mendadak gitu, atau satu keterkejutan, Iya. keterangan yang tidak pernah diprediksi, bahwa disitulah Prio di samping memberikan keterangan, dia menggunakan kesempatan itu untuk membuka peristiwa yang sesungguhnya gitu, Oke. yang tidak pernah ada dalam BAP dan tidak ada dalam rangkaian persidangan sebelumnya. Ada 2 keterangan yang sangat berkualitas di sini, yang memang setelah dilakukan verifikasi, ini terverifikasi atau verified, faktual gitu. Yang pertama adalah locus delicti, tempat kejadian perkara, yaitu pertama, penghabisan atau perampasan nyawa terhadap korban almarhum Budi tidak dilakukan di rumah, sebagaimana yang diceritakan awal nih. Semuanya 5 korban ini di rumah semua. Ya? Iya, sesuai BAP dan dakwaan. Ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, baik itu sampel darah maupun juga kondisi di TKP, ternyata betul bahwa Budi ini, almarhum Budi ini dilakukan penganiayaan dan perampasan nyawa di kios. Nah, kemudian keterangan 2 yang berkualitas ini soal alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana itu. Yang terakhir dihadirkan yaitu palu godam. Yang pada awalnya dalam BAP maupun dalam persidangan awal itu, palu itu dibuang di Sungai Babadan. Kebetulan tadi saya ketemu dengan Paku Babadan, menjelaskan bahwa pertama dia menemukan mobil Corolla di dekat rumahnya Evan, di ruas jalan, di ruas jalan, di tepi jalan Babadan. Kemudian dia melibatkan pamong desanya untuk menyelam, mencari keberadaan palu itu. Jadi seluruh bekal RT segala macam pamong desa di Babadan itu menyelam untuk mencari palu itu, dan beberapa barang milik korban yang dijelaskan oleh saudara pelaku Ririn ini dibuang di Sungai Babadan itu. Akhirnya tidak ketemu. Nihil. Nah, masuklah dalam barang bukti yang belum diketemukan. Keterangan kepolisian diterangkan secara resmi bahwa ada barang yang belum diketemukan, barang bukti. Nah, pada saat hari itulah, tanggal 18 Juni kalau nggak salah ya, itu Prio menyampaikan bahwa palu itu tidak dibuang di Sungai Babadan. Ternyata dibuang di dekat rumah TKP yang berjarak sekitar kurang lebih 70 meter ke arah Karangturi. Jadi kalau dari rumah korban itu, TKP rumah Pak Haji Syafroni itu ke kanan. Ke kanan ya? Ya, itu di depan kios, gitu. Ya ada selokan di situ, disitulah ditemukan palu. Sehingga dari hal yang disampaikan oleh saudara terdakwa Prio, ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudara Ririn. Baik yang Ririn tulis di dalam kertas yang kemudian dibacakan oleh Prio pada sidang pertama itu, Mas Cepi, itu tidak pernah ada buktinya, tidak ada kualitas pembuktiannya, tidak bisa dibuktikan sampai akhir perjalanan persidangan, sampai dengan tuntutan. Sehingga inilah barangkali ya, menurut jaksa penuntut umum, bahwa harus dibedakan perbuatan masing-masing kedua pelaku ini. Sehingga tadi
frasa bersama-sama dan turut serta itu barangkali diterapkan kepada Priyo. Sehingga pasal 20 huruf C ini melekat pada Priyo. Nah, sehingga ditambah dengan keterus terangan gitu, sehingga itulah yang menjadi perbedaan tuntutan Baik. terhadap kedua terdakwa ini. Berarti yang saya tangkap sendiri, setelah mencabut keterangan awal, menyampaikan keterangan baru yang kaitannya dengan barang bukti Palu Godam itu, ini yang membuat Priyo ringan. Ya, saya pastikan itu. Seperti itu. Iya. Dan ada pengakuan bahwa tidak berbelit-belit ya dalam menyampaikan keterangan gitu, dan dia mengakui secara terus terang bahwa dirinya memang orang yang tidak salah oleh penyidikan, ditetapkan sebagai orang yang bersalah, sebagai tersangka dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Itu dia tidak membantah gitu atas tuduhan itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bang. Pada saat pledoi, Anda memohon agar Priyo dijatuhi hukuman yang lebih ringan lagi. Iya. Sedangkan kuasa hukum Ririn meminta majelis hakim membebaskan kliennya. Iya. Oke. Setelah JPU menolak argumentasi pledoi melalui replik, bagaimana Anda melihat peluang putusan terhadap Priyo? Nah, itu seberapa optimis Anda bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut? Iya. Jadi gini ya, Mas Epi, pledoi itu adalah pembelaan ya. Jadi kita sebagai advokat atau pengacara pembela, penasihat hukum pembela daripada terdakwa ini, seorang advokat harus memiliki intuisi hukum. Yang intuisi ini menjadi jembatan untuk menganalisa perbuatan klien kita. Jadi jembatannya adalah intuisi. Di samping ilmu hukum yang kita miliki sebagai advokat, juga seorang advokat itu harus punya intuisi yang tajam gitu. Pertama terhadap keterangan daripada klien kita sebagai terdakwa, yang karena dua alat bukti, dia sudah ditentukan sebagai tersangka dan kemudian terdakwa di persidangan. Artinya dua alat bukti ini tinggal disesuaikan dengan pemahaman kita terhadap ilmu hukum gitu, dan intuisi kita. Benar tidak sih penyidikan ini sudah menetapkan klien saya sebagai terdakwa yang dulunya tersangka gitu kan, dengan dua alat bukti. Kalau misalnya dirasa sudah benar gitu kan, artinya orang ini memang bersalah. Dan tugas kita sebagai advokat itu hanya memastikan sebenarnya, memastikan seluruh proses peradilan ini objektif, berintegritas, dan hak-hak terdakwa ini terjaga oleh keberadaan kita sebagai advokat pembela, gitu kan, advokat penasihat hukum terdakwa. Jangan lantas demi keuntungan kita, gitu kan, dengan meyakini seluruhnya apa yang disampaikan keterangan dari terdakwa ini, padahal tidak pernah ada korelasi buktinya dengan peristiwa pidana yang ditetapkan kepada diri terdakwa ini, klien kita ini, akhirnya kita membuat satu skenario yang lain gitu, yang berbeda. Mungkin kita dianggap sebagai orang yang pandai bermanuver ya, pandai berretorika gitu. Tapi akibatnya klien menjadi sengsara, menjadi nestapa gitu. Karena apa? Karena kita terlalu meyakini skenario yang dibuat oleh klien, sehingga semakin jauh dengan fakta persidangan, dan semakin tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan bahwa klien kita ini memiliki dalam bahasa hukum itu alibi gitu kan. Kalau dia tidak melakukan perbuatan di malam itu, apa alibinya? Ini kita advokat harus punya intuisi di situ. Nah, kaitannya dengan pledoi. Ketika terdakwa klien kita dalam fakta persidangan, kan kita manusia, bisa melihat, kita orang gitu, orang yang punya pengetahuan dalam ilmu hukum, kita bisa melihat fakta persidangan. Ternyata fakta persidangan itu, seluruh bukti yang disajikan jaksa sudah mengait kepada klien kita. Kita sudah tidak bisa lagi mengelak gitu dari sangkaan dibarengi dengan alat bukti. Jaksa sudah menghadirkan, hakim sudah tahu. Kemudian alat bukti, baik itu alat bukti elektronika, dalam hal ini adalah CCTV dan sebagainya, itu nyata gitu, bahwa klien kita ini memang terlibat dalam peristiwa Pauman ini. Sehingga strategi saya, ketika sudah sulit untuk mengelak dari dakwaan disertai dengan bukti-bukti yang ada, maka yang paling baik adalah mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, keluarga korban, dan memohon keringanan kepada majelis hakim. Itu strategi yang pertama. Strategi advokat yang kedua adalah melakukan fight gitu, mengingkari semua
fakta yang disajikan oleh penuntut umum dengan dia keyakinan full gitu kan bahwa tidak melakukan. Tapi itu ironi dengan dulu pada saat di BAP. Karena pada saat di BAP itu sudah terkonfirmasi beberapa alat bukti yang disajikan oleh penyidik dan diakui gitu. Kalaupun tidak diakui, tapi keterlibatannya ada. Misalnya sidik jari terdapat di TKP. Kemudian pengakuan saksi yang lain. Saksi Prio misalnya kan untuk Ririn dan saksi Ririn untuk Prio gitu kan. Ini sudah sulit gitu. Sehingga dirinya menjadi terdakwa. Nah, kalau pada saat kondisi itu kemudian dia fight untuk mengingkari semua fakta persidangan, resikonya berat. Apakah semakin berat? Semakin berat. Disitulah advokat diuji. Ada strategi perlawanan full gitu kan. Tapi kalau melihat kliennya sudah sulit mengelak dari dakwaan perbuatan yang disesuaikan dengan fakta persidangan, fakta hukum, ini sama saja mencelakai terdakwa. Dia sih enak, kita masih duduk di sini gitu kan, ngobrol dengan Mas Cevi, bikin bisa podcast, ngopi, gitu, bisa ngopi. Terdakwa nestapa loh, dipidana mati misalnya. Sekarang dituntut mati kan. Nanti kalau misalnya majelis hakim meyakini fakta persidangan dan mengabaikan keterangan terdakwa yang bohong gitu kan, termasuk juga pengacaranya, ini konform. Artinya apa? Putusan itu ada 3, Mas Cevi. Konform, majelis hakim ini sama dengan apa yang dituntut oleh dari jaksa gitu kan. Kalau jaksa nuntut mati, dia akan mati. Atau yang lebih ringan, misalnya seumur hidup atau yang lainnya gitu kan. Tapi yang ultra petita nggak ada nih, karena udah mentok, udah mati, nggak mungkin mati 2 kali gitu kan. Contohnya bagi saya lah, bagi saya gitu. Kalau tidak pandai dalam melihat situasi, tidak mengkaji perbuatan keberadaan klien saya, disandingkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, kemudian saya gelok gitu kan, mengingkari semua fakta persidangan. Tuntutan jaksa 20 tahun, bisa ultra petita, hakim memutus. Bisa seumur hidup atau mati kepada Prio. Atau kalau misalnya saya mengubah strategi dengan pengakuan bersalah, permintaan maaf, kemudian mengungkap suatu kebenaran yang selama persidangan terselimuti gitu kan, dengan bias-bias narasi yang memframing gitu kan, dengan strategi viral, itu bisa saja turun. Dan Anda meyakini nanti untuk vonis apakah akan turun? Insya Allah dan lillahi ta'ala. Saya nggak bisa meraba pikiran hakim ya, tapi apa yang sudah saya jelaskan di persidangan itu udah mudah-mudahan gitu kan, permohonan kami dikabulkan oleh majelis hakim. Baik. Nah, ini Bung. Hari Jumat pembacaan vonis dari majelis hakim. Hanya tersisa 1 hari. Hanya besok saja hari Kamis. Secara kebatinan Prio, Mu Ruslandi nangkapnya seperti apa? Apakah sudah ikhlas, siap menerima dengan segala tuntutannya, atau seperti apa? Iya, jadi setelah saya menjadi kuasa hukum Prio ini, beberapa kali saya ke lapas menemui Prio ya. Pertama, kemarin sebelum tuntutan, saya tanya Prio, besok ini sidang tuntutan, kamu gimana? Siap mentalnya? Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, saya bilang kan, makanya itu bohong itu yang ngomong saya menjanjikan 1 tahun atau ringan gitu kan, itu membantah nih. Iya, saya membantah, biar mereka pada punya pikiran yang lebih sering makan jeruk lah gitu. Sering minum jus gitu, supaya otaknya ini rada rasional gitu. Saya hanya pesan kepada Prio, siapkan mental untuk menghadapi tuntutan besok. Berapapun Prio harus diterima, saya bilang, karena faktanya kamu memang melakukan perbuatan dan ada bersama pelaku yang lain. Dia udah ikhlas, udah tenang. Nah, setelah tuntutan, saya tanya lagi, Prio, gimana dengan tuntutan 20 tahun? Ya, saya kaget Pak, katanya. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya terima, katanya. Karena memang, ya mudah-mudahan dengan pembelaan nanti bisa turun. Jadi, Prio ini dari sisi mental ya, dia sudah ikhlas, Mas Ebi. Sudah tidak ada beban lagi gitu kan, menurut dia, karena dia sudah jujur gitu. Dia berharap Tuhan bisa menolong dia gitu melalui nurani daripada majelis hakim, gitu. Menggerakkan nurani daripada majelis hakim. Dan saya pikir sih harus dihargai gitu kejujuran Prio ini. Dan saya juga pasti akan berusaha sampai tingkat kasasi, sampai ujung. Akan terus berupaya.
ruang hukum yang tersedia bagi Priok gitu. Kalau sampai misalnya ya putusan besok itu tidak berkenan gitu kan, saya pasti melakukan langkah hukum dan saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya gitu. Ini strategi saya dan ini perjuangan saya sampai ke tingkat manapun. Oke. Nah, ini pun banyak pertanyaan publik juga yang tersampaikan ataupun yang akan disampaikan oleh Anda sebagai kuasa hukumnya daripada Priok. Apakah ada permintaan maaf khusus kepada masyarakat atas perbuatannya? Jadi secara langsung Priok sudah menyampaikan, dia dalam di muka persidangan dia secara pribadi menyampaikan, artinya dia juga menyadari waktu pertama itu dia membacakan suatu surat yang tidak benar gitu kan atas perintah dan tekanan daripada pelaku Ririn gitu. Dia menyampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia, ada tulisannya itu. Dan pastinya dengan keluarga korban yang waktu itu saya ada perdebatan dengan majelis hakim kan, karena memang Priok waktu itu membelakangi dalam menyampaikan itu. Hakim pengennya boleh menyampaikan tapi jangan membelakangi majelis hakim. Dan itu udah saya minta maaf lah. Ya sudah luruskan. Memang hakimnya juga peka dan sayanya orangnya kayak gini kan. Saya selalu memaksa gitu kan sesuatu hal yang sekiranya bisa bermanfaat sebenarnya. Mumpung keluarga korban kan ada semua nonton kan. Nah, pada akhirnya memang secara tertulis juga keluarga korban sudah memberikan pernyataan gitu untuk permaafan, bukan melepaskan ya, tetap bertanggung jawab, tapi dari sisi batinnya daripada keluarga korban ini sudah memaafkan gitu, atas kejujuran Priok dalam mengungkap peristiwa yang sebenarnya gitu. Nah, bagi saya sendiri juga, saya atas nama advokat gitu kan, sebagai pembela daripada Priok, mohon maaf kepada korban ya terutama gitu kan, siapapun gitu, dan saya sudah tulis dalam pledoi saya gitu kan, bahwa siapapun orangnya pasti akan merasa bersedih hati karena satu generasi itu habis Mas Cepi. Putus di situ. Dari kakeknya, anaknya dan cucunya itu habis gitu. Dan ini suatu peristiwa yang sangat jarang terjadi di kasus yang ada di Indonesia gitu kan, dibantai dalam satu keluarga. Dan saya sih berharap gitu kan, pelakunya itu bisa dihukum yang seberat-beratnya gitu. Dan ada dua pelaku di sini kan, mudah-mudahan mata hati hakim melihat suasana batin kedua pelaku ini. Jadi memang di pasal 54 KUHP yang baru itu, KUHP yang baru itu ada keadaan batin pelaku yang harus bisa dilihat oleh majelis gitu. Dan saya yakin dengan pengamatan hakim, kemudian segala sesuatu yang di luar persidangan yang sekiranya bisa menumbuhkan keyakinan hakim, ini juga bisa membuka mata batin hakim untuk bisa melihat kedua pelaku ini berbeda. Kepentingannya, tujuannya, perbuatannya juga. Karena jangankan seorang Ririn ya, selalu ngomong tidak ada yang melihat Ririn membunuh gitu kan, ya memang tidak ada. Karena saksinya cuma Priok dan tidak ada CCTV di dalam rumah itu. Tapi dari serangkaian fakta persidangan, tentu ini indirect evidence ini bisa menjadi direct evidence ketika ada persesuaian gitu kan, dari satu fakta dengan fakta yang lainnya. Dan itulah rumus daripada hakim dalam membentuk keyakinannya untuk menjatuhkan vonis. Saya rasa itu, Mas Cepi. Saya melihat Anda berkaca-kaca nih, Bung. Saya sedih sebenarnya, seorang Priok gitu kan. Iya, itu aja. Apakah ini daripada kebatinan Anda juga? Ya. Akan peristiwa? Ya, pertama memang peristiwanya sangat tragis ya, satu keluarga gitu kan. Kemudian juga ini ada sosok Priok gitu yang kesehariannya juga, sekalipun orang tidak percaya ya, dengan bahasa-bahasa marbot masjid segala macam. Orang manapun silahkan random gitu kan untuk tanya kehidupan sosial sehari-hari Priok. Datang aja random, hari apa nggak usah ngasih tahu orang, tanya di lingkungan Pepabri itu, sosok Priok seperti apa? Pasti jawabannya tidak ada yang menilai jahat. Datang telisik sendiri ya? Iya, telisik sendiri, tidak ada, kapanpun itu, termasuk LPSK kemarin, juga seperti itu. Oke, mungkin itu yang menjadi pertanyaan besar publik. Iya.